Nan, tidak kukira setelah kamu hamil, kamu semakin cantik, suamimu sudah tiada, mulai sekarang biar paman yang menyayangimu. Pergi, jangan mendekat. Dasar orang jahat berani memukulku. Kak Wang, ada apa ini? Cih, Perempuan murahan, kamu pikir dirimu putri raja? Kalau kalian tidak menyingkirkan anak nakal ini, aku tidak jadi menikah. Shu Nanyin, kamu pura-pura jadi perempuan suci apa? Ayo sekarang pergi ke puskesmas gugurkan bayi itu. Ini anak Zanwen yang lahir, setelah kematiannya, aku akan melahirkannya. Kamu dengan Lu Zanwen sama sekali tidak mendaftarkan pernikahan. Anak ini adalah anak nakal. Itu karena surat keterangan dari kantorku kamu robek, aku tadinya mau mendaftar dengannya. Aku robek? Kenapa? Gugurkan bayi kamu menikahlah. Dapatkan uang mahar untuk membangun rumah baru adikmu. Si Wang tukang daging telah memukul 2 istri, kamu mau mengirimku juga untuk menjadi yang ketiga. Laki-laki yang memukul istri, kan? Kalau kamu bisa melayaninya dengan baik, dia pasti akan memukulmu. Kah kamu pakai hati nuranimu? Yang dikandung Lily adalah satu-satunya keturunan keluarga Su. Kalau aku tidak punya rumah, dia akan menggugurkan bayi. Keturunan keluarga Su, kita tidak boleh putus di tanganmu. Benar, Kak. Dulu kamu putus sekolah dan bekerja membiayai Wei Guo sekolah. Bukankah demi keluarga ini? Sekarang ayah lumpuh. Aku akan melahirkan. Kalau kamu tidak membantu, siapa lagi? Dari kecil sampai besar. Uangku yang mana yang tidak untuk keluarga. Anak ini adalah milikku dan Zanwen. Siapa yang berani menyentuhnya, aku akan bertarung mati-matian. Jangan banyak bicara, langsung ikat dan gugurkan. Jangan sentuh aku. Kamu berani melawan? Berhenti. Itu dia. Ternyata kamu adalah Shu Nanyin. Tidak kukira. Kamu sudah menikah. Tidak menyangka. Tunangan ketiga Lu Zhanxiao sendiri, yang membawaku yang hamil 5 bulan pulang ke rumah. Nenek Lu. Kau bilang Zanwen dia pergi. Ya, tuan muda jatuh dari tebing dan meninggal nenek. Kau harus jaga kesehatan. Ini salahku. Aku memaksanya menikahi orang yang tidak dicintainya. Makanya dia kabur dari rumah dan putus kontak dengan kita. Nenek tuan muda di desa masih punya tunangan bernama Shu Nanyin. Dia sudah hamil 5 bulan. Apa katamu? Cepat, aku akan menjemputnya sekarang. Nenek, Zhang Xiao, kakakmu punya seorang anak. Tolong nenek jemput mereka ke keluarga Lu. baik. Kamu siapa kamu? Aku adik Lu Zanwen Lu Zhanxiao. Kamu adik Zanwen? Kalian memang sangat mirip. Hari ini aku menjemputmu pulang ke keluarga Lu. Tidak bisa. Dia anggota keluarga kami. Kau bilang bawa pergi ya bawa pergi. Aku tidak membawanya pergi. Masa aku lihat kalian membunuh satu-satunya darah daging kakakku. Jangan menakut-nakuti, lihat saja wajahmu yang garang itu. Kalau dia ikut kamu, siapa tahu apa yang terjadi? Su Nanyin, jangan bodoh. Lebih baik kau tinggal di sini. Aku ikut dia. Setidaknya, dia tidak akan menyuruhku menggugurkan kandungan. Kalau kau pergi hari ini, jangan kembali. Shu Nanyin, kau sudah besar kepala ya? Kamu mau apa? Sentuh dia lagi aku hancurkan kau. Maaf aku salah. Bisa jalan?
Ini dia rumah Zanwen. Kamu pasti Nanyin. Nenek, Anak, maafkan aku. Nenek kalian masuk duluan. Nanyin, kamu pasti lelah di perjalanan. Cepat masuk dan istirahat. Hal yang kusuruh kamu selidiki. Bagaimana hasilnya? Tidak kusangka kakakku ternyata meninggal seperti itu. Nanyin, ini Ibu Li. Mulai hari ini dia yang akan merawatmu. Kamu mau makan apa, atau lakukan apa saja? Bilang saja, nenek tidak usah repot-repot. ikuti kata nenek. Terima kasih, nenek. Nenek menyuruh membersihkan kamar lama Zanwen, dan sudah siap, kamu akan tinggal di sana nanti. Nenek, aku bersama Zanwen selama 3 tahun. Dia tidak pernah menceritakan tentang keluarganya, bahkan aku tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Nenek yang salah. Dulu nenek memaksakan perjodohan, dia menolak. Anak ini keras kepala, lebih baik menderita di luar daripada kembali menyerah anakku yang malang. Keluarga lu yang bersalah padamu. Mulai sekarang nenek akan mengganti rugi 2 kali lipat untukmu dan anakmu. Nenek tenang saja, aku akan berbakti menggantikan Zanwen. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Zan, Xiao, ada apa? Kakakku, apakah dia meninggal karena kamu? Zan Xiao, apa yang kau omongkan? Tidak menyangka hari pertama masuk. Aku malah Lu Zan Xiao, meminta pemeriksaan fisik di depan umum. Kakakku memang sudah sakit-sakitan, hanya karena kamu. Maksa minum susu kambing untuk menyehatkan badan. Jadi dia dari jauh, pergi keluar kota untuk membawakanmu kambing. Hasilnya, dia meninggal. Aku tidak tahu Zanwen akan celaka. Aku sungguh tidak tahu. Hanya dengan bilang kamu tidak tahu, kau membersihkan dirimu sendiri. Zan Xiao, kakakmu memang meninggal karena kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan Nanyin. Tidak ada hubungan Shunanyin. Kau mengikuti kakakku tanpa status. Berani hamil di luar nikah. Membuat kakakku berputar-putar. Apa? Bukankah itu demi uang keluarga? Lu? Sebelumnya aku sama sekali tidak tahu identitas Zanwen. Sekarang kau tahu. Bahkan, berani ikut aku pulang ke keluarga lu. Aku? Shunanyin. Kenapa harus kamu menyebabkan kakak tertuaku meninggal? Zhang Xiao, diam kau. Nenek, sekarang kakakku meninggal. Kenapa dia dengan seenaknya masuk keluarga lu dan menikmati kesenangan? Aku tidak. Aku bukan kakakku. Tidak semudah itu dibodohi. Masuk, Tuan muda Lu. periksa dia. Lihat anak dalam perutnya. Sudah berapa bulan? Kakakku sakit-sakitan. Siapa tahu anak ini. Apakah itu anak kakak tertuaku? Apa maksudmu? Jangan kau pikir bisa menggunakan anak untuk tinggal di keluarga kami. Pintu keluarga lu tidak semudah itu dimasuki. Kau bisa menghinaku? Tapi kau tidak boleh menghina anakku. Kau benci aku mengerti. Sekarang memang aku tidak punya tempat tujuan, tapi aku, Shunanyin, bukan orang yang tidak tahu malu. Setelah anak lahir dengan selamat, aku akan pergi segera. Sebaiknya kau begitu. Tidak perlu diperiksa. Suamiku baru saja meninggal, tapi Lu Zan Xiao bertanya padaku, berapa bulan bayinya? Nanyin, jangan salahkan Zhang Xiao. Dia dan Zanwen yatim piatu sejak kecil. Kedua bersaudara itu sangat dekat. Setelah Zanwen pergi dari rumah, Zhan Xiao juga pergi karena marah. Bertahun-tahun tidak pulang. Musim dingin itu, Zhan Xiao jatuh ke dalam lubang es. Zanwen tanpa berpikir langsung melompat. Setelah berhasil menyelamatkannya, Zhan Xiao selamat. Tapi Zanwen terbaring di tempat tidur selama 3 bulan. Jadi sejak itu, kesehatannya terus memburuk. Dingin menusuk tulang, meninggalkan penyakit kronis. Zhan Xiao tidak mengatakannya, tapi dalam hati, dia merasa bahwa dia berhutang budi pada kakaknya. Jadi ketika Zanwen pergi, dia lebih sedih dari siapapun. Ternyata begitu. Jadi Zhan Xiao tidak menargetkanmu, tapi dia belum bisa menerima kenyataan bahwa kakaknya pergi. Tapi Nanyin, karena kamu sudah hamil, tetaplah tinggal dengan tenang. Ini akan selalu menjadi rumahmu. Nenek, terima kasih. Aku akan merawat bayiku dan melahirkannya dengan baik. Anak baik, ayo, nenek akan mengajakmu keluar membeli sesuatu untuk menghilangkan penat. Hmm, Nanyin,
kamu hamil besar, tidak nyaman. Kamu tunggu nenek di sini ya. Wah, bukankah ini yang dari desa kita, Sunanyin? Dengar-dengar, kamu sudah menewaskan suamimu? Sun Xiaojuan, jangan omong kosong. Kematian Zanwen hanya kecelakaan. Kecelakaan? Siapa yang percaya? Ini bahkan belum menikah, suamimu sudah tiada. Kalau bukan pembawa sial, apa lagi? Suami sudah mati, masih punya muka keluar, tidak tahu di depan rumah janda banyak gosip, masih pamer. Lihat wajah genit itu, wajahnya sudah menunjukkan pembawa sial. Jaga mulutmu. Orang tua, jangan ikut campur, aku memaki kutukan sialan ini, apa urusanmu? Jangan sentuh nenekku. Aku sentuh, kenapa? Pembawa sial sepertimu harus segera pergi dari sini. Ah, siapa kau? Lepaskan aku. Kata-kata tadi. Ulangi sekali lagi. Aku bilang dia pembawa sial, suami sialan pembawa sial. Apa urusanmu? Sunanyin adalah keluarga Lu kami. Anak dalam kandungannya adalah anak mendiang kakak laki-lakiku. Ya, urusannya adalah urusanku. Lu keluarga Lu. Ya keluarga Lu, yang di ibu kota provinsi keluarga terkaya. Ku dengar. Keluarga, Lu sudah berdagang turun-temurun. Hanya tuan muda yang kuliah di luar negeri. Tampaknya dia tuan muda Lu. Tuan besar. Lu ini sudah meninggalkan rumah sejak dulu. Mungkinkah janda ini benar-benar mengandung anak keluarga Lu? Dia saja berani? Dia tidak pantas. Apa kau yang pantas? Dasar orang buta. Berani-beraninya kau menyinggung. Nyonya tua dan nyonya muda, kurasa kau tidak mau kerja lagi. Aku tidak tahu. Benar, maaf, Sunanyin, mulutku kotor. Aku tidak seharusnya bicara sembarangan. Kumohon, ampuni aku. Sekarang minta ampun? Mana sombongmu tadi? Aku salah. Aku sungguh salah. Aku punya orang tua dan anak-anak. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Orang seperti ini. Kalian masih pakai? Tuan Lu, tenang saja. Saya akan segera memecatnya. Jangan. Nanyin coba yang ini. Aku belum pernah pakai rok seperti ini. Kan? Aneh banget. Bagus, benar-benar bagus. Nanyin, kamu memang cantik. Setelah berdandan begini, makin cerah. Zhan Xiao, menurutmu? Biasa aja. Bungkus yang ini sesuai ukurannya. Semua koleksi musim ini kirim baju baru ke rumah Lu. Tidak usah. Terlalu mahal. Kalau disuruh pakai, ya pakai saja. Bajumu dulu banyak tambalannya. Lagi pula, perutmu sudah besar. Pakai rok longgar lebih nyaman. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Aku cuma karena kakakku dan anak yang ada di perutmu. Zhan Xiao ini, mulutnya keras tapi hatinya lembut. Nanti tinggal serumah, sebaiknya jangan hubungan dengan Lu Zhan Xiao terlalu renggang, jangan sampai nenek susah. Pak Lu, perkara yang Bapak suruh selidiki sudah ada perkembangan. Bicaralah. Istri muda dengan tuan besar setelah bersama, untuk adik laki-laki dari keluarga istrinya mengeluarkan 600 yuan untuk beli rumah dan mahar 200 yuan, ini belum termasuk tunjangan harian. Dia seorang buruh pabrik biasa. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Ini sementara belum jelas. Dia tidak punya uang. Tapi dulu, kakakku kabur dari rumah dia, membawa banyak uang. Maksud Anda? Aku curiga, Sunanyin mengambil uang kakakku untuk menutup lubang keluarga istrinya. Tapi kakakmu dengan dia sepertinya hubungan mereka baik. Hubungan baik? Kakakku cuma mudah terpengaruh gampang dibodohi wanita macam ini. Lanjutkan penyelidikan. Aku ingin tahu, Sunanyin sebenarnya orang seperti apa. Kalau dia benar-benar tidak jujur keluarga Lu, dia tidak akan bertahan lama. Siap. Sunanyin si jahat. Sungguh-sungguh naik ke keluarga Lu yang kaya raya. Dia malah hidup enak di keluarga Lu. Lalu kita, anakmu akan segera lahir. Rumahnya belum selesai dibangun. Kalau tidak ada uang, aku akan gugurkan anakmu. Lily ini adalah cucu laki-laki satu-satunya keluarga Shu. Jangan bicara karena marah. Kenapa buru-buru? Aku punya cara untuk membuatnya kembali. Bu, kamu punya ide? Meskipun Sunanyin sekejam itu, tidak akan bisa melihat ayah kandungnya mati. Nanyin, ada seorang ibu mencari kamu. Nanyin,
Cepat, cepat, pulang. Ayahmu hampir meninggal. Pagi ini masih baik-baik saja. Tiba-tiba sesak napas. Kayaknya mau meninggal. Ibumu menyuruhku datang cepat. Kamu disuruh pulang melayat. 5. Tolong beritahu nenek. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Ayah, kenapa? Kalian menipuku. Su Weiguo, biarkan aku pergi. Sudah datang, jangan harap bisa pergi. Kalian mau apa? Mau apa? Anak di perutmu yang nakal itu digugurkan, lalu menikah dengan Patu? Kalian gila. Ini anakku yang hidup? Kakak, jangan melawan lagi. Wang si tukang daging memberi mahar 100 perak dan setuju bantu kita bangun rumah baru anak di perutmu ini. Kalau dibiarkan hanya jadi beban. Salahkan saja nasib anak ini yang buruk. Sama seperti ayahnya yang berumur pendek, jangan halangi jalan rezeki kami. Bu, aku mohon. Ini cucu laki-laki kandungmu. Cucu laki-laki. Aku hanya ingin cucu laki-laki. Lu Xiao sudah jelas. Katakan. Saat Tuan Besar baru saja meninggalkan rumah, uang yang dibawanya habis ditipu orang nyonya muda yang menampungnya dan mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan Tuan Besar. Adapun uang yang diberikan ke keluarga istrinya, itu hasil dari nyonya muda yang putus sekolah di usia 16 tahun dan bekerja dan memberikan kesempatan sekolah kepada adik laki-lakinya. Setelah itu, mahar pernikahan adiknya, uang untuk membangun rumah semua dibiayai olehnya. Taruh sini, nanti kusimpan. Uang segini buat apa aku? Nanyin, akulah yang memberatkanmu. Zanwen, jangan berkata begitu, kamu harus jaga kesehatanmu agar semua yang kulakukan ini berarti. Kamu harus demi aku dan anak tetap hidup dengan baik. Sepertinya. Aku salah paham padanya. Oh iya, hari ini apakah dijadwalkan pemeriksaan kehamilannya? Kata pihak rumah sakit nyonya muda tidak periksa hari ini. Ada apa? Ku dengar ayahnya mengalami musibah. Jadi buru-buru pulang ke rumah orang tuanya. Tidak baik. Bu, jangan pukul perut nanti rusak, gimana mau menikah dan punya anak? Menurutku langsung dikasih obat. Apa ini? Obat aborsi. Minum aja selesai. Tidak sakit. Jangan. Tolong. Ada yang tolong aku? Diam. Minum ini nggak akan rewel lagi. Sakit? Kumohon antar aku ke puskesmas. Shu Nanyin benar-benar tidak tahu diri. Sudahlah, minum atau enggak juga enggak penting. Lagi pula anak ini, hari ini juga enggak akan selamat. Bangsat, gugur aja lebih baik, biar aku nggak repot. Tolong. Zanwen. Tolong aku. Janwen. Anak kita. Tolong selamatkan. Shu Nanyin, tenang aja. Aku tidak akan biarin kamu sama anak kenapa-napa. Kok kamu lagi? Berkali-kali, merusak urusan baik keluarga kami. Apa hubunganmu dengannya sebenarnya? Aku bilang,
Su Nanyin ini kenapa ngotot ikut kamu? Sepertinya kalian sudah lama selingkuh ya? Kalian yang menyakitinya. Siapa yang menyakitinya? Kami juga demi kebaikannya. Seorang janda hamil. Bagaimana hidupnya nanti? Gugurkan. Menikah lagi adalah jalan yang benar. Anak yang dia kandung adalah cucu sah keluarga Lu. Kalian menggugurkan anaknya. Tidak tahu kalau ini bisa menimbulkan korban jiwa. Dia kuat? Mana semudah itu mati? Jangan menakut-nakuti di sini. Anakku. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Xiao Wen. Ya, Tadi mereka bagaimana memperlakukan Xu Nanyin. Aku ingin kau balas 1000 kali lipat. Jika Xu Nanyin kenapa-napa, keluargamu semua harus ikut dikubur. kalian tahu siapa orang tadi itu? Keluarga Lu dari ibu kota provinsi? Kalian telah mengusik orang yang tidak seharusnya. Anakku. Di mana anakku? Jangan takut. Bayinya masih ada. Sungguh. Dokter wanita baru saja memeriksa. Hanya sedikit gangguan pada janin. Bayinya baik-baik saja. Hanya saja tubuhmu lemah. Kamu perlu istirahat yang cukup. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan aku dan bayiku. Xu Nanyin, aku ingin bicara denganmu tentang kejadian sebelumnya. Aku tidak menyelidikinya dengan benar. Aku pikir kau yang membunuh kakakku. Kukira kau hanya mengincar uang keluarga Lu. Kau. Aku salah paham padamu. Maafkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Jika aku jadi dirimu, aku juga akan berpikir begitu. Kakak kandungmu sendiri yang meninggal. Mana mungkin tidak menuntut? Pada hari Zan Wen pergi, aku menunggunya di rumah sepanjang hari. Dia berjanji akan mengambil susu kambing untuk menguatkan tubuhku. Katanya dia akan segera kembali. Aku menunggu lama. Yang kudapat adalah kabar bahwa dia jatuh ke jurang. Saat itu aku berpikir, aku dan bayiku sebaiknya ikut mati saja. Kau pernah berniat mati? Apa dia sesayang itu pada kakakku? Tapi kemudian aku sadar. Kamu suka laki-laki atau perempuan? Asalkan anak kita. Aku suka semuanya. Nanyin. Apapun yang terjadi, kamu harus melahirkan bayi ini dengan selamat. Aku berjanji. Zan Wen mati. Aku, demi bayi ini. Ini satu-satunya darah dagingnya. Jika aku gagal menjaganya, aku akan malu menemuinya di alam baka. Bagaimanapun, aku akan melahirkan bayi ini. Kau sedang hamil. Keluargamu pasti tidak akan tinggal diam. Aku bisa melindungimu, dan juga bisa menggantikan kakak, merawatmu, dan bayimu. Aku... Kau? Nanyin, kamu tidak apa-apa? Aku dengar dari Zhang Xiao. Keluarga pihak ibumu begitu kejam, bahkan lebih buruk dari binatang. Nenek. Aku dan anak-anak tidak apa-apa, kamu tenang saja. Nanyin, dengarkan baik-baik. Rumah itu, kamu jangan kembali lagi. Mulai sekarang, keluarga Lu adalah rumahmu. Nenek. Benar, aku tidak akan membiarkan anak dari keluarga kita terlantar di luar. Kamu adalah ibu kandung anak itu. Tetaplah di samping anak. Itu pilihan terbaik. Kamu juga selamanya anggota keluarga kita. Aku berharap kamu bisa selamanya tinggal di rumahku. Baiklah, biarkan Nanyin istirahat dulu. Zhan Xiao, kamu urus administrasi keluar rumah sakit. Besok jemput Nanyin pulang. Zhan Xiao. Baik. Hati-hati ya. Terima kasih, aku akan perhatikan.
Nanyin, mulai hari ini kamu tinggal di sini dengan tenang. Jaga kesehatan. Lahirkan bayi dengan selamat. Baik, Nenek. Nenek, apa aku boleh kembali bekerja? Bekerja. Tapi kamu sedang hamil, baru saja keluar rumah sakit. Nenek, aku masih beberapa bulan lagi melahirkan. Sekarang usia kehamilan pertengahan, badanku juga tidak terasa tidak enak. Sepanjang hari di rumah saja, aku takut jadi bosan dan sakit. Nenek juga demi kebaikan bayi. Tapi aku tidak mau bergantung pada orang lain. Biarkan dia pergi. Nenek, keluarga Lu bukan keluarga yang konservatif dan kolot. Istri keluarga, Lu bukan alat untuk mengurus suami dan anak. Kamu benar. Nenek, saat muda, saat hamil, nenek pergi ke luar negeri jadi penerjemah. Ibuku dulu juga dokter kandungan. Hari melahirkan, masih bekerja. Ku dengar, kamu adalah pekerja wanita inti di pabrik. Kamu punya cita-cita sendiri, itu bagus. Apa yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Kalau ada apa-apa, keluarga Lu yang menjamin. Seumur hidup, baru kali ini ada orang berkata seperti itu padaku, bukan menyuruhku berkorban, bukan menyuruhku mengerti, tapi menyuruhku melakukan apa yang aku sendiri ingin lakukan. Terima kasih. Tapi, aku punya satu permintaan. Permintaan apa? Aku akan menjemputmu, pulang, pergi, kerja. Tidak usah, terlalu merepotkan. Aku bisa sendiri, halte bus tidak jauh dari pabrik. Tidak boleh. Kamu hamil pergi kerja, tidak nyaman. Besok pagi, aku tunggu di depan pintu. Si brengsek ini sebelumnya tidak pernah seserius ini pada siapapun. Apa mungkin dia nanyin? Kamu dengarkan saja dia. Lagi pula, si brengsek juga kerja, sekalian antar kamu. Tubuhku masih lemah. Nanti kalau perut sudah besar, pasti lebih tidak nyaman. Kalau begitu, nanti merepotkan adik ipar. Jan Xiao. Hati-hati. Tenang. Aku tahu batasan. Ternyata mimpi. Kamu jaga sikap ya. Kenapa? Semalam, mimpi, begitu. Jan Xiao, pagi-pagi cuci spray apa? Bukannya ada 5? Biar cepat sendiri. Oh, beneran masih muda ya? Ayo. Jangan gerak, biar aku bantu. Lu Zhang Xiao, kamu tadi mikirin apa? Mau telat nih. Cepat, naik mobil. Shu Nanyin, kamu mikirin apa? Dia kan adik tunanganmu? Lu Zhang Xiao, terima kasih hari ini sudah mengantarku kerja. Nanti selesai kerja, aku tunggu di sini. Kalau ada keperluan, ingat cari aku. Hama. Ini tasnya. Perempuan ini. Ini barangku, kan? Kalian ngapain? Berani-beraninya buang barangku? Wah, kamu masih punya muka bertanya? Kamu hamil di luar nikah masih berani bawa perut besar datang kerja di pabrik? Orang tidak bermoral sepertimu, cuma bikin malu pabrik kita. Cepat pergi. Aku tidak. Aku dan Zhan Wen itu resmi pacaran dan ada surat nikah dari unit pabrik juga tahu situasi ini. Kamu kan belum menikah sudah hamil, itu kan anak haram. Menurutku kamu memang gatal kepingin laki-laki makanya naik ke ranjang laki-laki.
Kalian bohong, aku tidak. Wah, kamu tidak. Rok ini model terbaru musim ini, kamu mampu beli? Baru berapa lama suamimu meninggal? Sudah cari orang kaya. Mulut bilang suci di belakang, entah perbuatan jijik apa. Aku Shunanyin, berperilaku baik tidak pernah lakukan hal asusila. Kamu pikir kami percaya? Teman-teman perempuan ini membuat malu wanita seperti kita. Siapa tahu betapa kotornya dia. Perempuan jalang ini, ayo kita cuci bersih. Cepat buka bajunya. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Tolong. Pak Lu, ada angin apa hari ini? Datang ke pabrik untuk inspeksi? Keluarga saya bekerja di pabrik ini. Keluarga. Belum dengar. Karyawan wanita yang mana di pabrik yang jadi keluarga Pak Lu? Tidak. Saya harus ikut melihat. Tolong. Berhenti. Kalian sedang apa? Ini pabrik, bukan tempat kalian mengamuk dan memaki tempatnya. Pak Direktur, kami atas nama pabrik membersihkan orang yang tidak bermoral. Shunanyin, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Direktur, suaminya baru saja meninggal, kan? Dia sudah main dengan pria lain. Tidak, aku tidak. Tidak. Baru saja aku lihat kamu turun dari mobil pria. Tadi malam kamu tidur dengannya, kan? Sudah, aku mengerti, Shunanyin. Kamu tidak bermoral. Mulai hari ini, status anggota inti kamu dicabut, kamu dipecat. Pak Direktur, kamu tidak menyelidiki kebenarannya. Apa dasarnya kamu mencabut statusku? Kamu tidak bisa bedakan benar salah? Aku tidak terima. Aku bilang ya. Lagi pula, kamu sekarang hamil. Kerjaanmu lambat. Karyawan wanita lajang lainnya di pabrik apa dasarnya harus bantu kamu? Aku hamil. Tapi aku tidak pernah menghambat pekerjaan. Terus kenapa? Kamu tidak punya kekuasaan dan tidak punya latar belakang. Janda. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Sekarang suamimu sudah mati, dan kamu hamil. Asal kamu patuh padaku, aku jamin kamu bisa seenaknya di pabrik. Tidak, meskipun aku di keluarga Lu, setelah melahirkan, aku tetap harus menghidupi diriku sendiri. Aku tidak bisa menyinggung perasaannya, dan tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku harus bagaimana? Kamu baru saja bilang, siapa yang tidak punya latar belakang? Lu Zanxiao. Dia datang. Kurang ajar. Kamu siapa? Berani bikin onar di tempatku? Pria ini kelihatan biasa saja. Mungkin dia Shunanyin? Pria baru yang dicari perempuan itu? Benar, sepertinya dia ingin pria ini menerima anak di perutnya. Jaga mulut kalian. Dia adalah Shunanyin, kamu tidak mau denganku, tapi mau dengan pria seperti ini? Apa yang bisa diberi pria tampan ini? Kamu diam. Diam. Pak Direktur, Kamu mau cari masalah? Jangan libatkan kami. Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Maaf, Tuan Lu, saya kurang tegas dalam mendidik. Tuan bermurah hati. Dan apa? Dia adalah Tuan Lu. Ini, pemilik pabrik tekstil ini, bernama Lu. Mungkinkah? benar, keluarga Lu adalah pemilik pabrik tekstil ini. Apa? Lu, Tuan Lu, kami salah. Kami tidak seharusnya bersikap seperti ini pada Kamerat Shu. Mohon, ampunilah kami. Kami tidak akan berani lagi. Kamu mau bagaimana? kepala bengkel itu memang suka menindas karyawan yang lemah. Ketiga karyawati ini semua anak buahnya. Aku ingin mereka semua pergi. Kamu berniat menangani begini? Apa kamu merasa aku begini tidak baik? Kamu ini masih terlalu lemah hati. Kamu lemah hati pada mereka. Mereka tidak akan berterima kasih padamu. Mereka hanya akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Patahkan. Kamu benar. Sudah dengar. Semua dipecat. Diturunkan ke desa.
tidak boleh kembali ke kota provinsi. Baik, baik, baik. Tenang saja, Bos Lu, saya akan segera mengurusnya. Jangan. Kami salah kumohon, lepaskan kami. Tolong, lepaskan kami. Tidak usah, luka kecil ini, aku bisa mengatasinya sendiri. Sakit. Jangan bergerak. Lama tidak melihatmu, kamu sudah terluka. Kamu begini, membuatku bagaimana bisa tenang. Akulah yang terluka. Kenapa kamu marah sekali? Aku terlalu terburu-buru. Tadi jangan-jangan aku membuatnya takut? Maaf. Aku hanya khawatir padamu. Dan bayi dalam kandunganmu terluka. Oh, ternyata begitu. Aku dengar mereka bilang, kamu selain kerja di pabrik, masih melakukan kerja sampingan lain. Setelah pulang kerja, aku mengambil beberapa pekerjaan tambahan seperti menjahit baju. Apapun yang bisa kulakukan, akan kulakukan. Keluargamu tidak memberimu uang? Orang tuaku menganggapku gadis nakal. Saat adik laki-lakiku cukup umur sekolah, mereka tidak mengizinkanku sekolah lagi. Lagi pula, anak perempuan, cepat atau lambat akan pergi seperti air yang ditumpahkan. Seorang guru lamaku merasa kasihan, dan menggunakan koneksinya untuk memasukkanku ke pabrik tekstil. Setidaknya aku punya pekerjaan tetap. Aku kira hidupku akan seperti ini selamanya. Sampai kemudian aku bertemu Zanwen. Dialah yang membawaku keluar dari lumpur itu. Dia memberiku sebuah rumah. Sekarang aku juga harus berterima kasih padamu. Tadi, jika bukan karena kamu, mungkin aku tidak bisa melindungi anak ini dengan baik. Ternyata di hatinya, hanya ada kakakku. Ini sudah seharusnya kulakukan. Kamu dan anak baik-baik saja, kakakku akan tenang. Kedepannya, aku juga akan membantu kakakku, menjagamu dan anakmu. Terima kasih. Jika arwah kakakmu di surga melihatnya, pasti dia akan sangat senang. Kamu tidak apa-apa? Biarkan aku membalutnya. Tapi lukamu cukup dalam. Kamu harus segera ke rumah sakit. Maaf, tadi aku kurang sopan. Tidak apa-apa. Ada apa? Ada yang tidak nyaman? Tadi sepertinya bayinya menendangku. Benarkah? Ku dengar bayi saat usia 4 atau 5 bulan sudah punya tangan dan kaki kecil. Tangan dan kaki kecil? Kebetulan aku kenal dokter kandungan wanita terbaik di ibu kota provinsi. Rumah sakit punya USG, bisa melihat bayinya. Kebetulan juga bisa melihat bagaimana perkembangan bayinya. Benarkah? Terima kasih, Lu Zhangxiao. Aku dengar dari Zhan Xiao soal kejadian di pabrik. Syukurlah kamu dan bayi tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan mereka. Nenek, aku tidak apa-apa, dan Zhang Xiao datang tepat waktu, dia sudah membantu menyelesaikannya. Aku dan bayi tidak kenapa-kenapa. Nenek, jangan khawatir. Hal-hal ini sudah aku tangani. Syukurlah. Oh ya, Nanyin, besok kamu mau periksa kehamilan kan? Biarkan Zhan Xiao menemanimu. Aku dengan dia. Sebaiknya tetap jaga jarak. Tidak usah, Nenek, terlalu merepotkan. Lagi pula, Lu Zhangxiao juga sibuk. Besok aku tidak ada acara. Bisa menemanimu. Besok dengan aku di sampingmu saat periksa, kamu bisa lebih tenang. Lagi pula kamu belum pernah ke rumah sakit kabupaten kan? Jadi, kamu tidak familiar di sana. Apalagi, di sana aku kenal dokter wanita. Kalau ada apa-apa, bisa tanya-tanya. Benar, Zhan Xiao ada. Aku juga tenang. Nanyin, kamu mengandung anak keluarga Lu, berarti kamu anggota keluarga kami. Jika ada masalah nanti, langsung panggil Zhan Xiao saja. Baiklah. Maaf merepotkan. Aku sudah antri, tapi masih ada beberapa orang di depan. Hei! Kamu duduk dulu, istirahat.
Tunggu dokter panggil. Oke, Kakak, kamu beruntung sekali. Suamimu antar kamu periksa. bukan, kami bukan. Kenapa bilang bukan? Kalian berdua cocok. Kamu buru-buru menyangkal, apa kalian bertengkar? Kami tidak. Kakak, suami seganteng ini dan perhatian, kamu harus menjaganya. Mana keluarganya? Tidak ada yang menemani. Akulah keluarganya. Apakah pemeriksaan kehamilan harus ditemani keluarga? Apa dia pantas masuk? Apa yang kamu pikirkan? Ayo kita masuk. Jangan hambat pemeriksaan orang di belakang. Berbaringlah. Angkat bajunya. Lepaskan pakaiannya. Pemeriksaan USG. Perlu memperlihatkan perut? Kalau tidak, bagaimana bisa lihat bayi? Kalian berdua lucu sekali. Sudah punya anak masih sungkan? Cepatlah diperiksa. Masih banyak yang mengantre di belakang. Kamu pergi saja. Aku tidak mau melihat. Coba lihat. Ini yang ada di perutmu, bayinya. Ini bayiku. Benar. Ayo, ayahnya juga lihat sini. Lihat, ini tangan, ini kaki. Perkembangan bayinya bagus. Janin tidak ada masalah. Tapi, apakah ibu hamil belakangan ini susah tidur? Iya. Sedikit susah tidur. Kamu susah tidur. Wanita hamil ini tubuhnya tidak seperti biasa. Kamu sebagai suami harus lebih perhatian. Aku selama ini kurang baik. Tidak memperhatikan dia, tubuhnya, tidak nyaman. Sekarang bayi bisa mendengar suara mama dan papa. Kalian sebelum tidur, kepada bayi ceritakan cerita, lakukan stimulasi janin. Membantu perkembangan bayi. Silakan katakan. Saya catat. Aku sudah lihat banyak suami pasien. Suamimu lebih perhatian dibanding calon ayah lain. Iya. Lu Zhanxiao, sudah larut malam. Kenapa kamu di sini? Kamu lupa apa yang dokter katakan siang tadi? Aku ke sini untuk memberikan stimulasi prenatal pada bayi. Stimulasi prenatal. Apa yang dikatakan dokter sore tadi? Kamu lupa? Tidak. Syukurlah tidak lupa. Sekarang pergi berbaring di tempat tidur. Dahulu kala, ada seorang gadis kecil. Dia tinggal di sebuah desa kecil. Kenapa? Mendengar suaranya aku merasa tenang. Zanwen, Kamu gila? Tadi kamu malah... Bagaimana ini? Aku sepertinya semakin tidak bisa mengendalikan diriku. Nanyin, aku berencana di pesta ulang tahun bulan depan memperkenalkanmu secara resmi kepada semua orang. Nenek. Aku tidak mendaftarkan pernikahan dengan Zanwen, seharusnya. Tidak dianggap sebagai anggota keluarga Lu. Omong kosong. Sekarang di perutmu masih mengandung anak Zanwen, adalah pahlawan besar keluarga Lu. Di hatiku, kau sudah menjadi bagian dari keluarga Lu Zhan. Xiao, betul kan? Nenek benar. Nenek terima kasih. Anak baik, jadi sudah diputuskan. Selagi masih ada waktu Zhan Xiao, antar Nanyin ke tukang jahit. Buatkan Nanyin gaun. Aku ingin semua orang melihat betapa cantiknya menantu perempuanku. Baik. Pinggangnya terlalu ketat, harus diubah. Apa yang heboh? Perut ibu hamil membesar. Memang seperti ini wanita ya. Tetap harus menonjolkan pinggang agar cantik, kencangkan lagi. Pasti Anda jadi yang tercantik di acara.
Berhenti. Ibu hamil harus semuanya mengutamakan kenyamanan, bukan untuk kecantikan, untuk meningkatkan tekanan perut. Jika melukai bayi, kamu yang bertanggung jawab. Ini, kawan ini benar. Aku kurang pertimbangan. Bawakan meteran kain. Aku ukur langsung. Kamu catat di tempat. Ya. Aku. Biarkan aku sendiri. Sesuai ukuran buat ulang gaun ini. Jika berani asal-asalan lagi. Toko kalian, menurutku, tidak perlu buka lagi. Ya. Tenang saja. Saya sendiri yang akan mengawasi. Akan dikerjakan semalaman. Ke toko Anda, ambilkan sepatu flat paling empuk. Bagaimana dia tahu kakiku bengkak? Aku sendiri tidak terlalu memperhatikan. Kawan ini semua solnya empuk. Silakan lihat. Kamu ngapain? Coba lihat pas atau tidak. Bagaimana? Apa sempit? Sangat nyaman seperti menginjak kapas. Yang ini saya ambil. Tolong ambilkan 3 pasang lagi yang sama. Warna yang berbeda baik. Saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Wah, terlalu banyak. Aku hanya butuh 1 saja. Kaki kamu sedang bengkak. Bagaimana bisa ganti-ganti kalau cuma 1? Ayo dengar, apalagi ini hanya 3 pasang sepatu. Aku masih mampu membelinya. Minumlah. Ini. Kamu agak anemia. Ini yang dimasak oleh Ibu Lee untukmu. Susu kurma merah untuk menambah darah dan energi. Terima kasih. Sama-sama. Kamu sekarang terlalu kurus. Harus banyak makan yang bergizi. Kurang gizi. Tidak baik untukmu dan bayi. Aku sudah gemuk beberapa kilo. Tidak perlu tambahan lagi kan? Aku tetap merasa kamu kurus. Kalau sekarang tidak banyak makan, nanti usia kehamilan besar, kamu akan lebih lelah. Baik, dia nanti pasti akan menjadi ayah yang sangat baik. Entah wanita mana yang beruntung menikah dengannya. Kakak Zhan Xiao. Ini dia tunangan Zanwen, kan? Cara wanita ini memandangku kenapa terasa tidak nyaman. Kenapa kamu di sini? Aku menemani ibuku membeli kain. Tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Sudah lama ku dengar kamu terhadap Zanwen tunangannya sangat kau jaga. Hari ini melihatnya, memang tidak salah kabarnya. Ye Kiki, perhatikan kata-katamu. Aduh, apa aku salah bicara? Nanyin, jangan ambil hati ya. Aku ini orangnya terus terang. Lu Zhan Xiao, begitu perhatian padanya? Bukankah karena perutnya mengandung anak keluarga lu? Seorang wanita dari desa apa yang membuatnya pantas? Zhan Xiao, pesta ulang tahun nenek kamu mau ngasih kado apa? Ayo kita pilih bersama. Tidak perlu, kami sudah memilihnya. Ada urusan, aku pergi dulu. Ayo, aku antar kamu pulang dulu. Shu Nanyin, kamu ini wanita mau bersaing dengan merebut posisi nyonya muda lu dariku? Lu Zhan Xiao hanya milikku. Nanyin, makasih ya, udah repot hari ini. Zhang Xiao ada urusan di sana. Nanti baru bisa pulang. Kamu temani aku dulu menyambut tamu. Enggak kok, nenek bisa di samping nenek. Sudah rezeki saya, kita ke sana dulu ya. Nenek lu. Kiki datang untuk memberi selamat ulang tahun. Semoga nenek panjang umur dan sehat selalu. Dengar kamu baru pulang dari luar negeri. Jadi, cantik ya. Oh ya? Nenek, lu, nenek masih ingat? Dulu waktu kecil, ayahku minum dengan paman lu. Paman lu bilang aku manis, katanya mau menjodohkan aku dengan Kak Zhan Xiao tunangan kecil gitu. Kiki, nak, itu dulu orang tua mabuk. Omongan ngawur. Jangan dianggap serius. Kamu gadis kecil. Jangan sering ngomong gini di luar. Bisa jelek reputasimu. Nenek lu benar, Kiki mengerti. Nanyin, di sana semuanya, keluarga besar lu. Kamu ikut aku menyapa mereka. Baik. Shu Nanyin, dulu nenek hanya lihat aku, sekarang kamu rebut kasih sayangku. Kamu cuma karena di perutmu ada anak baru, bisa masuk keluarga lu.
Kalau enggak ada anak ini, Nenek di dalam rumah agak pengap. Aku keluar jalan-jalan. Baik, hati-hati. Nona Ye, Su Nanyin, kau benar-benar pikir kau mengandung anak keluarga Lu, bisa langsung naik derajat? Nona Ye. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau hanya seorang pembawa sial, yang sudah menewaskan 3 tunanganmu. Seorang wanita yang tidak berpendidikan? Kau pikir keluarga Lu benar-benar menginginkanmu? Nona Ye, aku tidak butuh penilaianmu. Aku tidak pernah ingin bertahan di keluarga Lu tanpa rasa malu. Kau bilang tidak? Keluarga Lu kaya? Apapun bisa memenuhi kebutuhanmu, bukan? Aku tidak. Kau pura-pura suci dan bersih. Sepertinya kau punya rencana lain. Kau tinggal di keluarga Lu, apa jangan-jangan? Apa kau tidak ingin menggoda Lu Zanxiao? Aku dan Lu Zanxiao bersih dan suci. Jangan asal menuduh. Kau bilang bersih? Lalu kenapa dia? Setiap hari menjemput dan mengantarmu kerja? Kenapa dia sendiri yang menemanimu periksa kehamilan? Itu karena Lu Zanxiao. Demi kakaknya dia melakukan itu. Kau pikir aku akan percaya? Kau tahu berapa banyak orang di luar yang mengawasinya? Mereka akan bilang tuan kedua keluarga Lu punya hubungan tidak jelas dengan keluarga sendiri, melanggar norma susila. Kau tinggal di keluarga Lu hanya akan menghancurkan masa depannya. Apa kau sudah cukup bicara? Apa yang kukatakan adalah fakta. Nanyin, aku juga demi kebaikanmu, jika kau pergi sekarang, untukmu dan untuk Zanxiao, dan untuk keluarga Lu, semuanya baik. Tenang saja, aku tidak akan pergi. Aku akan di keluarga Lu, melahirkan anak ini. Kalau kau tidak pergi, aku yang akan membantumu. Shu Nanyin, kamu tidak apa-apa. Untung kamu datang tepat waktu. Aku dan anak tidak apa-apa. Ye Kiki, kamu benar-benar berani. Dengar, aku hanya ingin menjelaskan. Aku sudah memperingatkanmu. Shu Nanyin adalah anggota keluarga Lu, yang dikandungnya adalah anak dari kakak laki-lakiku. Jika kau berani menyentuhnya sedikit pun, akan kubuat kau membayar harganya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Demi seorang wanita jahat, kau mengancamku? Kita tumbuh bersama sejak kecil, dan kau berani melakukan hal seperti ini, perbuatan yang sangat keji, mengingat hubungan baik antara kedua keluarga. Kali ini, aku maafkan kau. Tapi kejadian hari ini, aku tidak ingin melihatnya terulang lagi. Enjah, Zanxiao, cepat pergi. mereka akan bilang bahwa putra kedua keluarga Lu punya hubungan yang tidak jelas dengan keluarganya sendiri. Kau tinggal di keluarga Lu, hanya akan menghancurkan masa depannya. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Bangun, aku antar kamu kerja. Nggak usah. Aku sendiri aja. Kamu lagi hamil besar. Sendirian, pasti repot. Selama ini aku sudah cukup merepotkan kamu. Aku bisa sendiri. Mau aku antar ke pabrik atau ke halte bus? Pilih. Kalau gitu antar aku ke halte bus saja. Siapa? Aku. Hari ini belum ngasih stimulasi prenatal buat bayi. Hari ini capek banget, aku mau tidur, kamu juga istirahat cepat ya. Lu Zanxiao, kok minum alkohol sebanyak ini? Kenapa kamu menghindariku? Enggak, Iya kamu. Nggak mau diantar kerja. Nggak mau diajak stimulasi prenatal. Lihat aku malah minggir. Shu Nanyin. Katakan padaku, apa salahku?
Kamu mabuk. Cepat pulang dan istirahat. Aku tidak mabuk. Pikiranku tidak pernah sejernih ini. Apa kamu sangat membenciku? Aku tidak membencimu. Nenek dan kamu sangat baik padaku. Ini aku. Tidak layak mendapatkan kebaikan keluarga Lu. Siapa bilang kamu layak? Kamu lebih layak dari siapapun. Lu Zanxiao, kamu gila? Kau tahu apa yang kau lakukan? Jangan main mabuk di sini. Maaf, tadi aku kelewatan. Maaf, Lu Zanxiao, aku tidak bisa menghancurkan masa depanmu. Nanyin, apa yang kau lakukan? Nenek, aku ingin pindah ke asrama pabrik. Di sana dekat dengan pabrik, pergi pulang kerja juga lebih mudah. Omong kosong. Kamu hamil, tinggal di asrama apaan? Siapa yang akan merawatmu? Tidak ada nenek. Aku sudah dewasa, bisa mengurus diriku sendiri. Nanyin, kamu bilang jujur sama nenek. Apa itu karena bocah nakal Zhang Xiao mengganggumu? Tidak, sungguh tidak nenek, jangan banyak pikiran. Nenek, aku sudah memutuskan, aku akan menjaga diriku dengan baik, juga akan menjaga anak ini. Jaga kesehatanmu, nenek, aku akan sering pulang menjengukmu. Nanyin. Lu Zanxiao, dasar bocah nakal. Dasar bajingan, apa yang kau lakukan pada Nanyin? Dia pergi pagi ini, dengan membawa koper. Apa? Dia pergi? Benar, dia pergi sejak pagi. Katanya mau pindah ke asrama pabrik, katakan apa ulahmu sebenarnya. Sekarang juga pergi. Bawa dia kembali, dia sedang hamil, mengandung darah daging keluarga lu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu di luar? Nenek, dia tidak mau kembali. Pergi pun, percuma. Kamu tidak pergi? Bagaimana tahu percuma? Aku bilang, jika kamu tidak bisa membawa Nanyin kembali, kamu juga jangan kembali. Aku yang salah. Aku akan mencarinya dan membawanya kembali. Dua anak ini. Wah, siapa itu? Tampan sekali. Mungkin dia datang untuk menjemput seseorang. Entah siapa yang beruntung. Lu Zanxiao, kenapa dia ada di sini? Xu Nanyin, Kamu mau apa? nenek suruh aku jemput kamu pulang. Tidak usah, aku betah di asrama, kamu pulang saja. Xu Nanyin, tenang. Aku tidak akan melanggar batas lagi. Visaku sudah jadi. Sebentar lagi aku pergi. Tidak akan merepotkanmu. Dia mau pergi? Nanti, apa masih akan kembali? Nenek khawatir sama kamu. Dia sudah tua. Kesehatannya juga tidak baik. Kalau ada waktu, pulanglah menjenguknya. Aku tahu. Nanti. Jaga dirimu. Kenapa jadi begini? Apa yang harus kulakukan? Shui, gue hidup ini, gue nggak tahan sama lo. Dasar lo pecundang, udah nikah lama, lo aja nggak sanggup bangun rumah baru, gue dan anak nggak mungkin hidup susah sama lo. Kapan lo bisa bangun rumah baru cari gue lagi? Lili jangan pergi. Ma, cari dong akal. Gimana ini? Lili hamil itu kan anak keluarga Xu. Aku bisa apa? Sekarang Su Nanyin si bungsu nggak mau nikah, tukang daging Wang juga udah ambil kembali maharnya. Mana ada uang bangun rumah baru? Lalu? Gimana dong nasib kita? Kalian mau uang? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kalian hanya perlu tahu, aku datang untuk membantu kalian. Asalkan kalian menurut perintahku lakukan sesuatu untukku. Uang 200.000 ini adalah milik kalian. Silakan, Pak, katakan saja. Aku ingin kalian Hancurkan kesucian Xu Nanyin. buat dia seumur hidupnya tidak bisa kembali ke keluarga Lu lagi. Baik. Gadis ketiga itu membuat seluruh keluarga kami tidak tenang, sudah saatnya dia membayar harganya. Betul. Dia sendirian di keluarga,
Lu makan enak, minum enak, kita di sini menderita. Atas dasar apa? Kalau begitu, sudah diputuskan. Aku tunggu kabar baik dari kalian. Nanyin, kau membuat ibu susah mencarimu. Kalian, apa yang kamu lakukan di sini? Tidak enak bicara di sini. Kamu ikut kami dulu. Lepaskan aku tidak mau ikut kalian. Kakak, kalau kamu tidak mau kerja sama, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan kau, mimpi aja. Sebenarnya kalian mau apa? Mau apa? Kau masih berani bertanya? Kau tahu tidak? Itu karena kau tidak mau menikah, jadi aku tidak bisa membangun rumah baru. Hu Lili pun pergi dengan anak, ikut orang lain. Keluarga kita juga bermusuhan dengan keluarga Lu. Sekarang sudah tidak ada jalan, semua ini salahmu. Salahku? Tentu saja salahmu. Kalau saja kau patuh pada kami. Aborsi saja anak haram di perutmu, menikahlah dengan Pak Wang di ujung desa. Apakah kita akan jatuh? Sampai begini? Salahku? Sejak kecil aku, makanan dan minuman enak kuberikan kalian, aku bekerja untuk biaya rumah tangga. Kalian demi uang, mau membunuh anakku juga, apalagi yang kalian ingin lakukan? Padaku? Siapa suruh kau tidak berharga? Anak rugi. Kalau begitu, kau lakukan untuk keluarga ini. Kontribusi terakhirmu. Zhu Dahai dia terkenal di seluruh desa. Sebagai orang bodoh. Apa mereka ingin? Dahai, Tante akan membantumu melepas bajunya. Lalu kamu ikuti apa yang Tante ajarkan. Mengerti? Tidak, ibu, kamu tidak bisa melakukan ini. Diam. San Yato. Hari ini tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Kamu ini, lupakan saja. Lepaskan aku. Lu Zhanxiao, di mana kau? Cepat tolong aku. Sudah janji tidak akan menemuinya lagi. Tapi akhir-akhir ini cuaca dingin. Dia sendirian di luar. Bagaimana dia bisa menjaga dirinya sendiri? Permisi, apakah Sunanyin ada? Dia pulang kerja dan tidak kembali. Siang tadi sepertinya saya melihat dia dibawa pergi oleh keluarganya. Dibawa pergi oleh keluarga Shu. Tidak beres. Dia dalam masalah. Kakak Zhang Xiao, Ye Kiki, kenapa kamu di sini? saya kebetulan lewat. Kakak Zhang Xiao, aku ingin bicara denganmu. Aku sibuk. Kakak Zhang Xiao, masa depanmu cerah. Meskipun wanita itu tidak tahu malu, lalu bagaimana denganmu? Apa kau harus demi dia menghancurkan dirimu sendiri? Ye Kiki, saya peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Pertama, Shunanyin adalah tunangan kakak laki-laki saya. Dia adalah keluarga Lu. Kedua, masa depan saya, Lu Zhanxiao, bukan urusanmu untuk memikirkannya. Ketiga, bahkan tanpa Shunanyin, aku pasti tidak akan menikahimu. Kakak Zhanxiao, aku sudah suka kamu sejak kecil. Demi kamu, aku baru pulang dari luar negeri. Aku tidak pernah menyukaimu. Mulai sekarang, jangan buang waktumu padaku. Lu Zhanxiao, kamu demi dia, menghinaku seperti ini, menolakku. Baiklah, saat kau tahu dia ditiduri orang bodoh, aku lihat apakah kau masih mau dia. Kumohon, jangan sentuh aku. Bibi bilang ini menyenangkan. Kamu temani aku bermain ya.
Jika kau mendekat lagi, aku akan mati di sini. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Shu Nanyin, kamu mau apa? Aku lebih baik mati daripada membiarkan kalian menghinaku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sampai aku membuatmu patuh, lihat bagaimana kau melawan. Shu Nanyin, Lu Zanxiao. Kok baru datang? maaf. Aku yang terlambat, jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Lu Zhangxiao, kok kamu datang? Ibu, bagaimana? Apakah kita sudah tamat? Kamu? Sisan ini kamu berani memukulku? Aku pukul kamu. Kenapa? Kalian tidak hanya ingin mencelakai San anakku tetapi juga ingin menodai kesucianku. Kalian bukan manusia, kalian jahat. Nanyin, ibu juga tidak ada cara. Ibu dipaksa maafkan ibu sekali ini. Kak, aku salah. Aku sungguh salah. Maafkan aku. Maafkan kalian, jika bukan karena Lu Zanxiao datang tepat waktu, aku dan anakku sudah mati. Mulai hari ini, aku tidak punya ibu, juga tidak punya adik laki-laki. Aku akan putus hubungan dengan kalian seumur hidup, tidak akan berhubungan lagi. Tidak, jangan Nanyin. Lepaskan kami. Benar, Kak, aku janji, mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi. Kumohon, lepaskan kami. Tidak mungkin. Lu Zhangxiao, tolong bantu aku menangani mereka. Masukkan mereka ke ruang gelap. Karena kamu tidak membiarkanku hidup, maka kamu juga jangan berharap hidup. Direktur Lu, Anda terluka, harus segera ke rumah sakit? Baik, mereka berdua serahkan padamu untuk menanganinya. Ya. Ayo, kamu temani aku ke rumah sakit. Lu Zhangxiao, kau gila. Kenapa kau menghalangi pisau untukku? Tidak bisakah kau menghindar? Bagaimana jika kau celaka? Tenang, aku tidak akan mati. Diam. Apa tidak akan mati? Dia sangat khawatir padaku, kan? Sedikit peduli padaku, kan? Sudahlah, sudah, lukanya juga tidak apa yang serius. Istirahat, sebentar, akan pulih. Terima kasih, dokter. Sepertinya kamu sekarang sudah memasuki trimester ketiga kehamilan. Beban tubuhmu sudah berat. Ibu hamil pada masa ini berbahaya. Harus istirahat yang cukup, kalau tidak, ada risiko kelahiran prematur. Dokter, anaknya. Saat ini anaknya baik-baik saja. Tapi jika kamu terus begini, bisa kapan saja bermasalah. Saya sarankan mulai sekarang harus ada yang menemanimu merawat. Shu Nanyin, pindah kembali ke rumah Lu. Aku tidak sedang berunding denganmu. Dokter bilang kau butuh perawatan. Kondisi asramanya sangat buruk. Bagaimana kau sendirian? Nenek juga khawatir padamu. Meskipun kau tidak memikirkan dirimu, pikirkan juga anakmu. Tapi, aku berjanji padamu, hal sebelumnya tidak akan terulang lagi. Baik, aku pindah kembali. Keluarga Su benar-benar tidak berguna, hanya membuat masalah. Syukurlah dulu tidak meninggalkan bukti. Selama aku dan kakak Zanxiao mengesahkan hubungan suami istri, keluarga Lu harus mengakuinya. Saat itu, Shu Nanyin, perempuan itu, apa yang bisa dia gunakan untuk bersaing denganku? Nanyin, kau benar-benar membuat Nenek San ketakutan. Nenek, aku tidak apa-apa. Untung Zanxiao menyelamatkanku. Kamu juga. Untung lukamu tidak parah. Mulai sekarang, jangan gegabah lagi. Nenek, aku tebal, tidak apa-apa, tenang saja. Ini sup ayam yang baru dimasak. Minumlah selagi hangat. Ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Tidak apa-apa. Hanya akhir-akhir ini nafsu makan menurun, tidak tahan bau berminyak. Boleh. Mulai sekarang makanan Nyonya muda. Buatlah yang ringan. Lebih banyak yang membangkitkan selera. Baik, Tuan Muda kedua. Dokter bilang kamu harus istirahat.
Mulai hari ini, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Di rumah saja, tenangkan kandungan. Tapi, Tidak ada tapi. Di pabrik, aku sudah menguruskan cuti panjang untukmu. Setelah kamu melahirkan, kembalilah setelah pulih. baik, Kamu ternyata sekarang lebih perhatian. Ngomong-ngomong, Nanyin mengalami semua ini semua karena kamu. Kalau saja kamu cepat merayunya, tidak membiarkannya tinggal di asrama, masa dia bisa diculik? Masa dia bisa celaka? Katakan, apa kamu yang harus bertanggung jawab penuh? Nenek benar. Ini salahku. Jadi, mulai sekarang aku akan menebusnya. Nenek, masalah ini tidak bisa menyalahkan Lu Zhanxiao. Salahkan aku saja. Kalau dia tidak melindungiku, dia tidak akan terluka. Ini pertama kalinya dia tidak menolak kehadiranku. Meski dia tidak menerimaku, asalkan aku bisa di sisinya, aku sudah sangat puas. Baik. Anak nakal, kamu masih luka, kembali istirahat dulu. Oh ya, Nanyin, kamu belum lihat kamar bayi yang disiapkan untuk bayi. Anak ini, diam-diam menyiapkannya sudah lama. Kamar bayi? Ayo, nenek ajak kamu lihat. Semua ini disiapkan oleh Zhanxiao. Anak ini tidak memberitahu siapapun. Diam-diam sendirian, mengerjakannya selama berbulan-bulan. Ini juga dibuat oleh Zhanxiao. Dia belajar dari seorang tukang kayu tua. Setelah selesai bekerja di siang hari, dia pulang ke halaman pada malam hari dan sibuk memukul-mukul. Dia bilang, ini buatannya jelek. Nanti kalau keahliannya sudah lebih baik, dia akan membuat yang baru. Ini sudah sangat bagus. Dari kecil hingga besar, tidak pernah ada orang yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untukku. Anak Zhanxiao ini, sejak kecil jarang bicara. Dia menyimpan semuanya di hati. Dulu saat kakak laki-lakinya masih ada, semuanya dibantu olehnya. Setelah Zanwen pergi, dia sendiri yang memikul seluruh keluarga Lu. Dia benar-benar peduli padamu. Apa? Kenapa nenek tiba-tiba berkata begitu? Apa dia melihat sesuatu? Nenek, jangan berpikir macam-macam. Zhanxiao dia hanya ingin menggantikan Zanwen untuk merawatku. Nenek tidak pikun. Nenek mengerti beberapa hal. Nenek hanya ingin mengatakan, seumur hidup, ikuti kata hatimu. Zanwen dan Zhanxiao sangat akrab. Dia di dunia lain, pasti berharap kalian bisa hidup lebih baik. Ada apa? Sakit apa? Kaki saya kram. Sakit sekali. Jangan bergerak. Aku pijatkan. Tidak usah, aku bisa sendiri. Jangan bergerak. Kamu sedang hamil, bagaimana bisa? Tahan sebentar. Sebentar lagi selesai. Sakit sekali. Sejak kecil sampai besar, belum pernah sesakit ini. Hamil memang menyiksa. Dulu, kamu selalu menanggung sendiri. Kenapa tidak memberitahu kami? Dulu. Cuma hamil. Semua orang juga seperti ini. Ini bukan masalah besar. Demi anak, aku bisa tahan. Terima kasih. Terima kasih mau mempertahankan anak ini. Terima kasih sudah memberinya kesempatan untuk lahir ke dunia. Ini juga anakku. Aku juga berterima kasih padamu. Setelah kamu membawaku ke keluarga Lu, aku pertama kali merasakan kehangatan dan kebahagiaan rumah. Di hatiku, kamu sama seperti keluargaku. Shu Nanyin, aku tidak mau jadi keluargamu aku. Nyonya. Tadi aku dengar suara, apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, 5, aku hanya kram kaki, sudah sembuh, syukurlah. Nyonya, istirahatlah yang baik. Jika ada keperluan, panggil aku. Lu Zhanxiao, cepatlah kembali. Sekarang sudah tidak apa-apa. Shu Nanyin,
Apa yang kau takutkan? Tidak ada kau keluarga Zanwen. Jika ada yang melihat larut malam kau di kamarku, tidak baik untukmu maupun aku, sebaiknya kau pergi cepat. Bahkan jika ada apa-apa antara kita, siapa yang berani berkata apa? Kau. Kau sekarang tidak mau menerimaku. Aku memberimu waktu. Tapi, jangan berpikir untuk meninggalkan keluarga Lu. Meninggalkanku. Baiklah, kau istirahatlah lebih awal. Apa yang baru saja dikatakan Lu Zhanxiao? Apa aku salah dengar? Shu Nanyin. Selanjutnya, apa yang sebenarnya akan kau lakukan? Shu Nanyin, kapan sebenarnya kau bisa benar-benar menerimaku? Kakak Zhanxiao, ini aku bagaimana kau? Ye Kiki larut malam, kau berani mencoba naik ke tempat tidurku diam-diam? Kau benar-benar membuatku merasa jijik. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu, sejak kecil aku ingin menikahimu. Jangan sentuh aku, Ye Kiki, demi hubungan kedua keluarga. Kali ini, aku tidak akan menuntut. Tapi, ini yang terakhir. Keluar! Shu Nanyin. Semua ini karena kau. Jika bukan karena kau, Kakak Zhanxiao bagaimana bisa begini padaku? Hei larut malam begini, siapa istri muda yang menangis di sini? Cantik juga. Jangan buru-buru pergi. Temani kami bermain sebentar. lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Ayahku adalah... Jangan datang. Kasihan sekali. Gadis baik-baik, kenapa jadi begini? Katanya sih, dia keluar sendiri tadi malam. Malam-malam tidak di rumah. Siapa yang bisa disalahkan? Cari tim keamanan saja. Di siang bolong begini, Ini bukan putri pertama keluarga Ye, yang baru pulang dari luar negeri itu. Wah, putri pertama keluarga Ye ini telah dirusak oleh 2 preman. Shu Nanyin, semua ini karena ulahmu. Aku tidak akan melepaskanmu. Nyonya muda, apa Anda sudah dengar? Putri pertama keluarga Ye terkena masalah. Ye Kiki, Benar bukan? Katanya sih, tadi malam dia ingin menggoda tuan muda kedua kita, akhirnya diusir dari keluarga Lu. Sendirian berkeliaran di jalan, diseret 2 preman, ketumpukan jerami. dia ingin menggoda Lu Zhanxiao. 5. Lu Zhanxiao itu, dia dan Ye Kiki tidak apa-apa, kan? Ini, saya juga tidak tahu. Shu Nanyin, kamu ingin tahu urusanku? Kenapa tidak bertanya langsung padaku? Aku, siapa yang peduli? Aku hanya dengan 5 ngobrol santai saja. Shu Nanyin, apa kamu benar-benar tidak ingin tahu? Antara aku dan Ye Kiki sebelumnya, sebenarnya apa yang terjadi? Aku. Aku tidak punya apa-apa dengannya. Tenang saja. Apa kamu punya sesuatu dengannya? Aku tidak peduli. Kamu benar-benar tidak peduli? Shu Nanyin, apakah kamu benar-benar tidak punya sedikit pun ingatan tentangku? Apa? Kamu masih ingat, 7 tahun yang lalu, di depan pabrik tekstil, kamu menolong seorang anak laki-laki yang terluka. 7 tahun yang lalu. Kamu tidak apa-apa, aku bantu balut lukumu. Tapi lukamu cukup dalam. Kamu harus segera ke rumah sakit. Kenapa kamu lihat aku? Apa kamu dengar yang kukatakan tadi? Terima kasih. Cepat pergi ke dokter. Jangan tunda.
Anak laki-laki itu adalah kamu. Setelah hari itu, aku sudah lama mencarimu. Dan kata, tapi aku tidak menemukanmu. Lalu aku pergi ke luar negeri. Lalu kemudian, kamu jadi tunangan kakak laki-lakiku. Saat itu aku berkata pada diriku sendiri, tidak apa-apa, kamu adalah orang yang disukai kakakku. Itu adalah keluargaku, harus merawatmu, dan anak itu, menyelesaikan untuk kakak, tanggung jawab yang tidak dia penuhi. Tapi aku tidak tahu sejak kapan. Aku padamu. Bukan hanya tanggung jawab lagi. Shunanyin, aku ingin melindungimu, melindungi anak ini. Bukan sebagai keluarga kakak, tapi sebagai diriku sendiri. Shunanyin, aku sudah menunggumu, 7 tahun. Lu Zanxiao. Aku. Tapi, Janwen mati demi menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa melupakannya? Lu Zanxiao. Aku berterima kasih padamu, terima kasih untuk semua yang kau lakukan untukku. Tapi, aku masih mengandung anak Zanwen. Meskipun dia tidak ada, aku tidak akan menerima siapapun. Maaf. Shunanyin, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Bayinya akan segera lahir. Pakaian ini seharusnya cukup. Shu Nanyin, kamu yang menyebabkanku celaka. Pergi mati saja. Bayiku. Anak perutku sakit sekali. Selamatkan anakku ah. Ada yang jatuh, cepat bawa ke rumah sakit. Su Nanyin, kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa sampai begini? Ini balasanmu, hahaha. Anakku. Shunanyin, bertahanlah. Bertahan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Biarkan dia menerima hukumannya. Ye Kiki kan, barusan kamu yang mendorong orang. Kamu ditangkap, ikut kami. Lepaskan aku. Wanita ini pantas mendapatkannya. Dialah yang pantas. Nanyin, bagaimana keadaan Nanyin? Masih dalam operasi penyelamatan. Ibu hamil jatuh menyebabkan solusio plasenta dan pendarahan hebat, keadaannya tidak terlalu optimis. Dokter, kamu harus selamatkan dia dan bayinya. Ibu hamil sekarang dalam keadaan darurat. Setiap saat bisa mengancam jiwa. Kami hanya bisa menyelamatkan satu. Selamatkan ibu atau bayi, putuskan secepatnya. Dan... Kami menyelamatkan. Selamatkan ibu. Kami ingin selamatkan ibunya. Baiklah, kami mengerti. Aku ingin dia hidup. Dengan cara apapun. Aku ingin dia hidup. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Shunanyin, bertahanlah. Jangan tinggalkan aku. Kakak, maafkan aku. Aku gagal menyelamatkan bayimu. Tapi aku tidak bisa tinggal diam, melihat dia mati. Aku tidak bisa melakukannya. Zan Xiao, yang kau lakukan sudah benar. Jika arwahnya di surga, dia pasti akan memilih Nanyin. Gawat. Ibu hamil itu koma. Nanyin, selama ini kau sudah bersusah payah. Aku sangat lelah. Zanwen, aku sangat merindukanmu. Bawa aku pergi,
ya? Aku juga merindukanmu, tapi kau tidak bisa tinggal di sini. Nanyin, di masa depan, aku tidak bisa menemanimu lagi. Tapi nanti, akan ada orang lain yang membuatmu bahagia. Kembalilah, Nanyin. Masih ada yang menunggumu. Zanwen, jangan pergi. Nanyin, hiduplah dengan baik bersama anak itu, agar aku bisa pergi dengan tenang. Ibu, dorong lebih keras lagi. Kepalanya sudah terlihat. Sudah keluar. Bayinya sudah lahir. Ibu dan bayi selamat. Bayi, di mana bayiku? Jangan khawatir, bayinya ada di sini. Sayang. Nanyin, anak yang baik. Terima kasih Pinsan telah melahirkan anak Zanwen. Nenek. Zhang Xiao. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian, aku dan bayiku mungkin sudah tidak akan selamat. Mulai sekarang, anak ini adalah anakku. Aku akan menganggapnya seperti anak sendiri dan membesarkannya dengan baik. Terima kasih, Lu Zanxiao. Sama-sama. Zanwen, lihat, anak kita sangat sehat. Tenanglah. Aku akan membesarkannya dan hidup dengan baik. Mulai kembali hidup baruku.